Itu kok beda ya sekarang ya? Apa? Nah, jadi korelasi itu adalah untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya atau variabel independen dengan variabel dependen. Nah, uh, sehingga pada judul maka hubungan antara titik-titik dengan titik-titik gitu. Kok di sini dia korelasi? Oh, ini tambahan yang kemarin. Sebentar. Bisa bisa di sini sih. Jadi korelasi itu hubungan antara dua variabel ya, terutama adalah keduanya itu adalah merupakan variabel kuantitatif. Contohnya itu adalah ini. Jadi apakah ada hubungan antara jumlah halaman buku dengan harga buku? Nah, itu kan variabelnya kuantitatif kan, numerik kan. Jadi apakah ada antara hubungan antara oh, apakah ada hubungan antara jumlah halaman itu adalah data numerik dengan harga buku. Harga buku itu kan bisa 0 rupiah, 10 dan seterusnya. Itu juga merupakan data numerik. Jadi hubungan antara numerik dengan numerik. Nah, maka ya. Nah, di dalam SPSS itu ya tersedia beberapa macam, misalnya untuk skala interval dan rasio digunakan korelasi persen, namanya product moment persen, itu ya. Tapi kalau skalanya adalah ordinal atau skalanya dia numerik, tetapi distribusi datanya tidak normal, maka dipakai adalah rank Spearman. Jadi pakai dua ini aja. Ini aja ya. Jadi korelasi product moment percent dan korelasi rank Spearman. Jadi kalau datanya numerik kayak tadi misalnya hubungan antara jumlah halaman buku dengan harga buku. Nah, numerik. Maka pertama persyaratannya kita lakukan uji normalitas data sama seperti kemarin. Tes uji normalitas data, jumlah halaman bukunya, distribusinya normal apa enggak? Kemudian harganya, distribusinya normal apa enggak? Nah, kalau kedua-duanya normal, maka uji berikutnya adalah uji parametrik, uji hubungan parametrik atau korelasi yang kita sebut sebagai uji korelasi produk moment persen. Tetapi kalau datanya ada yang tidak normal distribusinya, maka dipakai uji korelasi non parametriknya adalah ini, rank Spearman. Korelasi rank Spearman. Atau kalau sudah di awal datanya kedua-duanya ordinal gitu, nah berarti ya langsung saja rank Spearman. Gitu. Itu prinsip pada uji korelasi. Nah, pada uji korelasi maka apakah terdapat hubungan kan gitu kan? Nah, kalau uji beda rata kan apakah terdapat perbedaan rata antara ini dengan ini? Kalau korelasi, apakah ada korelasi atau hubungan antara misalnya tadi jumlah halaman buku dengan harga buku? Jadi jawabannya kan ada atau tidak. Ada atau tidak hubungannya itu dinilai dari nilai P. Nah, nilai P-nya signifikansinya sama. Kalau di atas 0,05 artinya tidak signifikan atau tidak ada hubungan. Kalau kurang dari 0,05 berarti ada hubungan yang signifikan antara titik-titik dengan titik-titik. Jumlah buku dengan jumlah halaman buku dengan harga buku. Gitu. Nah, selain nanti mendapatkan nilai P, juga didapatkan koefisien korelasinya. Nah, koefisien korelasi itu tujuannya adalah untuk mengetahui arah hubungannya. Jadi, arah hubungannya gimana? Positif apa negatif? Nah, positif itu maksudnya adalah kalau satu parameternya naik, misalnya jumlah bukunya
besar dia, maka harganya juga naik. Itu disebut korelasi positif. Nah, satu lagi adalah korelasi negatif. Kalau negatif itu salah satu parameternya naik, yang lainnya turun. Misalnya nih, hubungan negatif atau korelasi negatif antara indeks massa tubuh dengan PO2 max. Jadi kalau indeks massa tubuhnya makin gede, makin gemuk orangnya, maka PO2 max atau kebugaran jasmaninya makin turun. Nah, itu yang jadi dilihat arah hubungannya. Lihat duduk signifikansinya. Oh, kalau signifikan, lihat arah hubungannya, positif apa negatif. Nah, kemudian satu lagi adalah kekuatan hubungannya. Yang disebut dengan lihat besarnya koefisien korelasi tadi. Jadi koefisien korelasi itu menyatakan arah, dia nilainya positif atau negatif. Gitu kan. Kemudian satu lagi kekuatan hubungannya, dilihat dari besarnya nilai itu. Nah, besarnya nilai kekuatan hubungan itu adalah antara -1 sampai +1. Plus minus 1. Makin mendekati angka positif 1 atau makin mendekati -1, maka makin kuat arah, makin kuat hubungannya. Yang berbeda hanya arahnya. Jadi saya ulangi, pada korelasi maka yang dilihat adalah satu, nilai P-nya, signifikansinya, berarti menyatakan ada tidak hubungan. Yang kedua, koefisien korelasinya lihat, atau R kecilnya, itu menyatakan arah hubungan, yaitu positif apa negatif. Kemudian kekuatan hubungannya, angkanya berapa? Mendekati +1 atau mendekati -1. Nah, itu sama. Ya. Nah, kemudian nanti lebih gampang dilihat kalau sudah ada kita mengerjakan soalnya. Nanti ya caranya ya ikuti step-stepnya ini. Nah, misalnya ini. Hitunglah korelasi persen jumlah atau production persen antara jumlah halaman textbook dengan harga textbook. Apakah korelasinya itu signifikan kan gitu kan. Nah, ini adalah korelasi produk moment person. Nah, tentu judul penelitiannya kan gini. Terdapat hubungan antara jumlah halaman buku dengan harga textbook atau harga buku. Nah, pertanyaan penelitiannya kan, apakah terdapat bla bla bla, sama hipotesisnya seperti judul juga. Analyze, correlate. Nah, nanti ikuti langkah-langkah ini ya. Jadi di analyze, kemudian correlate, ya buka data itu, kemudian analyze, correlate, bivariat, ya, dan diklik bivariatnya, ya, kemudian akan muncul seperti ini, jumlah dan halaman. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini yang akan diterjemahkan. Ya. Kemudian baru interpretasinya. Nah, coba sekarang ada yang mau memperagakan atau saya yang memperagakan? Wah, nggak bisa gitu ya? Unmute, unmute, unmute ya? Oh, gitu. Ya. Bisa meng-unmute. Oh, itu mau. Ya, bisa meng-unmute. Mungkin mohon izin dok, Niki sudah yang infokan ke beberapa teman, mungkin ada yang mau mencoba untuk Oh iya, 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 iya. tesnya Saya nih. kira error. Oh, Eh, gitu dok. soalnya dari tadi bingung saya. Ya Baru. ampun dok. Nih, Ki, ya, Ya, eh, ya. dok nih bisa bantu dok, ya untuk eh Iya, ya, juga. saya coba ya. Ya, boleh.
kita sambil belajar. Dok, maaf ini saya masih reset laptopnya sebentar, Dok, karena nge-hang, Dok. Oh ya, ya. Mohon maaf dok, mungkin untuk hostnya bisa di eh, minta tolong untuk dipindah ke Dokning ya dok nih. Oke, oke, sebentar, 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 coba. Ya, Eh, sebentar ya, admin ya, host ya, bentar, bentar. iya, iya Ke, dok. ke, Dok Sri Wahyuni. Iya. mana, mana? Oh ini, jadikan host. Ya, ya, silakan. Iya, mungkin Dokning masih ada sedikit kendala dok, mungkin mohon ditunggu ya, Niki. Ya, Mas, ya, ya. Ya, sambil saya tunggu ya, kurang lebih lima iya menit ya. dok. Ya. Iya dok. Iya, mohon izin dok. Eh, Ya, tunggu sebentar aja ya, sebentar oh aja. gini, gini dok ya dok. Share dulu.
Ya, ini silakan lanjut. Maaf, maaf. Dok, mohon maaf. Ini saya coba dari laptop ini karena di posisi di Oh, Kupang lagi hujan, Dok. Jadi dia error terus, oh, jadi tidak oh stabil ya, ya, ya. jaringannya masuk ke Zoom. Ya, ya, boleh yang lain. Citra mungkin barangkali. Mohon maaf. Oh iya dok, mungkin yang mau izin. Ya, ya. Ini. Mungkin mohon maaf dok nih, hostnya bisa dipindah ke Oh, ya, ya. Citra lagi. Ya, ya nih saya Oh buka. gitu. Jadi kampus. Oke, udah. Untuk slide-nya apakah sudah muncul dok nih? Sudah, sudah. Mungkin Tiang mohon izin dok, Tiang membantu Dokning untuk share screen. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Dokning juga untuk pengisian untuk analisisnya dok nih. Ya, boleh, boleh. Ya, ya baik Boleh. dok. Ya, untuk Dokning dipersilakan dok. Baik, Mbak Cit, mohon maaf ya, Mbak. Soalnya di sini tidak Nah, bisa. aman dok. Ini berarti kita lanjut untuk uji korelasi, Dok. Jadi nanti diklik analyze, terus correlate yang di Ini catatan anggap sudah dilakukan uji normalitas data ya, halaman dan harga. Ya. ya, Jadi baik, jika Dok. dua-duanya distribusi datanya normal, maka lanjut dengan uji korelasi. Ya, silakan lanjut. Ya, jadi dibuka ya correlate. Iya, Mbak. Klik yang bivariate, Mbak. Ini sudah dok. Saya juga coba dari sini biar. Oke. Kemudian dari daftar itu klik yang halaman dan harga. Pindahkan ke kotak variabel. Kemudian centang yang itu Mbak yang person sudah ya Mbak ya. Sudah dok. Yang to toilet sama terus klik OK dok Mbak Cit. Ini sudah muncul hasilnya dok. Ya, outputnya Ya, belum belum ini. muncul ya? Iya. Mbak tak ulang dari sini. Bentar-bentar Mbak. Ini sudah muncul, sudah muncul dok.
Ya, silakan interpretasi bisa ya. Nah, lihat dulu nilai P-nya dulu. Di atasnya ada signifikansinya, correlation. Itu 0,001. Artinya kurang dari 0,05 kan. Artinya Ya, Dok. ada signifikan atau terdapat hubungan antara jumlah halaman buku dengan harga textbook. Atau ada korelasi antara jumlah halaman buku dengan harga textbook. Nah, hubungannya atau korelasinya gimana gitu. Maka lihat Ini percent correlation-nya, R kecil ya. nilai R-nya. Ya, Ini menunjukkan hubungannya searah, Dok. Semakin ya, banyak jumlah positif atau halaman, positif ya. ya, Nah, terus tanda geser positif, Dok. geser ke yang sebelah, jumlah halaman dengan harga textbook. Ya, ya. Nah, terus lanjut. Ya. Kemudian menunjukkan nilai R-nya kan 0,934, Dok. Jadi menunjukkan hubungan eh, yang sangat kuat karena mendekati angka 1. Kemudian sih, Arah hubungannya hmm, positif karena R percent correlation-nya itu positif 0,934 kan. Kalau dia negatif min gitu ya, minus ya, 0,934. Jadi plus minusnya itu hanya menyatakan arah hubungannya. Artinya kalau dia plus berarti makin banyak jumlah halaman bukunya, maka harga textbooknya makin tinggi atau makin mahal. Nah, demikian juga sebaliknya kalau dia negatif. Ya, kalau negatif misalnya makin banyak jumlah halaman bukunya, maka harganya makin rendah atau makin murah. benar. Nah, kekuatan hubungannya itu R-nya itu makin mendekati plus 1 atau makin mendekati minus 1, nah itu makin kuat ya. Itu ada pembagiannya, ada yang disebut lemah, sedang, kuat. Nah, itu koefisien korelasinya R-nya kalau lemah itu di bawah 0,3 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dilihat angka persisnya. Sedang itu mungkin antara 0,3 sampai 0,7 gitu ya. Kalau kuat itu di atas 0,7 kayak gitu. Silakan nanti bisa dilihat yang angka lebih persisnya. Nah, itu untuk apa namanya? Korelasi produk momen person. Nah, kalau misalnya ada yang tidak apa ya? Ada yang tidak normal distribusinya, maka pakai rank Spearman ya. Nah, atau rank Spearman ini bisa kalau datanya itu data ordinal. Misalnya contohnya ini. Saya kirim lagi satu data ya. Data yang ordinal langsung. Korelasi Spearman correlation data. Saya kasih ini rank Spearman. Ya, sudah terima ya Citra ya. Oke, sudah dok. Mungkin yang izin stop share dulu dok ya, yang coba input yang eksperimen ya. Yang baru ya.
Apakah sudah muncul, Dok? Sudah. Gitu. Nah, ini kan misalnya gini, ada dua kelompok panel pria, panel wanita gitu kan. Nah, ada enggak hubungan preferensi dia dalam memberikan penilaian cita rasa? Coba bisa diklik ke variable data view ya. Jadi antara yang panel perempuan dengan panel laki-laki. Nah, preferensi rasa itu misalnya dikasih skor 0 sampai 8 atau 0 sampai 10 misalnya ya. Nah, kalau skor rasa ini kan termasuk data ordinal ya. Maka tidak perlu uji normalitas data karena kita langsung ke uji non parametrik yaitu rank Spearman. Gitu. Tetapi ya kadang-kadang orang karena jumlah angkanya ini cukup banyak ya 0 sampai 10 kan cukup banyak rentangannya itu. Nah, kadang-kadang dia dianggap sebagai data numerik sehingga diuji normalitas data dulu, kemudian kalau distribusinya normal lanjut dengan uji parametrik ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau kita nganggap dia ini adalah data ordinal, maka kita tidak usah uji parametriknya, langsung ke uji non parametrik. Nah, kalau uji non parametriknya silakan boleh langsung tinggal di korelasi aja sama dengan yang tadi, cuman yang dicentang nanti adalah rank Spearman-nya. Di variat ya terus. Ini yang jelaskan kembali, Dok, atau Oh, bagaimana? Dok, ya boleh ya, dilakukan. mungkin Dok Ning sudah. Ya sama aja. Boleh. Ini masuk itu panelnya dicentang ke ke variabel. Oke, kemudian nanti yang personnya ya kita centang yang Spearman, terus oke. Nah ini. Ya, jadi cara bacanya juga sama aja gitu. Itu simpel sih korelasi. Nah, sampai di situ ada yang belum jelas? Berarti untuk interpretasinya berarti sama nih, Dok ya. Kalau Sama, misalnya sama, mendekati +1 berarti sama. ke arahnya Ya, positif. Ya. ya betul. Artinya kalau di ini kan terdapat hubungan yang positif kan? Terdapat hubungan karena P-nya di atas 0,05. Kurang dari 0,05. Ya. Nah, kemudian terdapat hubungan yang positif dan kuat gitu kan. Cukup kuat kan 0,833. Nah, artinya kalau yang kelompok pria ini memberikan nilai tinggi, maka kelompok wanita juga nilainya tinggi gitu. Ya, Dok. Jadi begitu juga kalau kelompok pria memberikan nilai rendah, saya bisa memprediksi bahwa yang perempuan pun memberikan nilai rendah. Jadi sama dia interpretasinya. Ya. Nah, ada lagi yang belum jelas kurang kira-kira? Untuk korelasi mungkin kebingungan B sudah, Dok. Tapi untuk yang sebelumnya terkait yang uji kan dokter sempat memberikan penugasan nih ke Dok. Ada beberapa pertanyaan Ya. yang mencari efisi cross-week dan setelah nih ke Dok. Intervensi. Ya, 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 setelah intervensinya. ya. Boleh. Coba. Ya, coba tampilkan datanya.
Oh ya, yang share nanti Citra kan? Ya dok. Ya. Ya, ya ada yang apa yang gini belum jelas Nah, kira-kira. sebenarnya kan Niki untuk uji normalitasnya sudah sempat kami uji dok untuk Ya, yang persentase efisi Crosswick dan setelah crossfit uh, dan setelah terhadap ya. kelompoknya. Mm-mm. Dan Terus ternyata itu hasilnya berdistribusi normal dok karena di bawah dua-duanya sampelnya ya, di sampelnya di ya, bawah 30, 14, jadi yang dibaca kan Shapiro Wilk-nya nih Kak. satu dulu. Iya. Ya, Nah, untuk pengujiannya nih Kak, kan kami coba pakai independen contoh. ya independen sampel di tes. Setelah nih Kak, untuk coba dok nih. Antara gitu ya, antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol gitu ya. Mm-mm, iya, iya Ah, dok. ya, ya, ya. Oke, ya, ya. Terus Nah, di bagian nih, dok. Kan Nika ada dua. Sebelumnya pas di uji normalitas kan kami mengujinya dua, Niki, dua variabelnya. Nah, kalau di sini kita masukkan dua juga berarti dok, atau yang hmm. setelahnya saja doknya? Oh, kedua-duanya. Kedua. Dua-duanya. Keduanya. Berarti Niki dua. Berarti yang dites variabelnya yang dua berarti doknya. Dan di Iya. grouping variabelnya yang kelompok. Ya, boleh. Dan ini Ah, gini. Ya, ya, ya. satu Boleh, dan boleh, tergantung. dua. Kita Ya, doknya. Ah, dua boleh, boleh. Ya. Terus ini. Oh, sudah. begitu coba. Ah, Ini seperti ini, dok. Oh, coba. ya. Hmm. Seperti ini outputnya, dok. Nah, ya. Berarti ini kan bentar, bentar. Oh, gini. Ya. Pada kelompok perlakuan FPC sebelum dengan setelah kan gini. Nah, berarti ini kan Mbak Citra membandingkan persen FPC sebelum atau crosswick itu antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Benar ya? Nggih, ya, dok. Ya, benar ya. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Kan gitu. Iya. Nah, sekarang begitu juga persen FPC setelah ya dibandingkan antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Benar ya? Iya, dok. Nah, juga didapatkan tidak signifikan gitu. Nah, itu kesimpulannya. Nah, atau kemungkinannya kita bisa nggak melakukan analisis, saya membandingkan persen FPC sebelum dan persen FPC setelah. Saya gabung kelompoknya. Semua, berapa tuh? 14 ya, 28 ya. Iya. Nah, apakah FPC pada semua itu, 28 itu, pada crosswick saya ukur berbeda ada dengan setelah crosswick. Bisa juga kan? Iya, dok. Nah, kalau begitu kan distribusi normalnya yang sebelum crosswick saja tidak dibedakan kelompoknya. Begitu juga yang setelah ke-28-nya tidak dibedakan kelompoknya. Benar ya? Iya, bagaimana nih kan, dok?
Nah, misalnya nih, sekarang saya suruh coba uji beda rata atau apakah ada perbedaan rata persen EPC sebelum dengan setelah pada ke-28 orang itu gitu. Nah, dapat ya? Dapat pertanyaannya kan? Iya, Nah, sampun. artinya kan saya akan membandingkan rata yang 28 itu persen EPC-nya sebelum beberapa. Saya gabung tuh kelompoknya, kontrol sama perlakuan. Nah, kemudian setelah cross week itu setelahnya saya ukur lagi tuh ke 28-nya gitu. Kan bisa kan? Bisa juga saya bertanya begitu kan. Iya dong. Nah, sehingga kalau yang begitu berarti uji T pair kan? Oh, yang kalau Nah, jadi kayak gitu. berarti Rika untuk yang non parametrik berarti dong atau bagaimana? T-pair parametrik. Kalau kedua distribusi sebelum setelahnya dua-duanya itu normal gitu. Oh, okay. Ya, kalau ada yang tidak normal kan nanti Wilcoxon kan gitu. Gitu. Ya, coba sekarang apa bedanya dengan yang tadi kan? Nah, di analyze, anggap kedua distribusinya normal ya. Maka masuk ke analyze. Sebentar, mungkin yang stop share. Independent test. Yang atas Mbak Cip, yang atas yang independen kayak bukan ya? Bagaimana dok? Oh, yang perity test bener Mbak Cip yang tadi. Ya. Iya, yang perity test. Analyze, compare means, ya. Nah, ya. Jadi per 1, per 2. Maaf dok, ya berarti bagaimana ya dok? Ini lagi satu. Ini persen EPC sebelum, masukkan sekarang persen EPC setelah di sana pasangannya. Ya. Kan ini, saya mau membandingkan EPC sebelum dengan setelah. Ini kan kesannya ini penulisannya sudah ergonomis dia kan. Jadi ya berpasangan gitu, sebelum setelah gitu. Jadi ininya sama, kelompok sampelnya sama kan. Nah, ya lanjut. Oke. Ya boleh kalau mau interpretasi langsung. Oke, sudah dok. Ya. Nah, coba dibaca interpretasinya. Gitu. Kok hilang ya? Ini sudah.
Muncul oke. Ya, Udah. ini boleh saya, Dok? Boleh. Bentar, Dok. Kalau yang ini interpretasinya, eh, kalau dari yang bagian paired sample test ini sebenarnya tidak ada ini, Dok. Oh, maksudnya hubungannya Perbedaan. signifikan. Ya, tidak tersebut signifikan. Maksudnya eh, korelasi antara Oh ya, hasil. jangan dibaca per sample correlation-nya. Oh gitu. Jangan dibaca itu. Yang dibaca nanti statistik deskriptifnya per sampel statistik dan per sampel testnya yang di bawah. Ya. Nah, ya Kalau silakan. dari ini tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik, Dok, dari persen PVC sebelum dan Ya, sesudah. Karena B-nya ya, sudah. Artinya sama. karena eh, belum signifikan secara kenaikannya belum signifikan secara statistik, Dok. Statistik. Ya, betul. Ya. Nah, Ya. sekarang bisa nggak atau bisa nggak saya bertanya, bisa nggak dibedakan antara FPC sebelum dan setelah pada kelompok kontrol saja? Bisa kan? Maksudnya gimana, Dok? Saya tanya misalnya, ada nggak perbedaan persen FPC sebelum atau crossweek itu dengan FPC setelah? Tapi pada kelompok kontrol saja. Masuk akal ya? Bisa kan? Atau saya tanya juga, ada nggak beda persen FPC sebelum atau crossweek itu dengan setelah pada kelompok perlakuan? Yang tadi pada kelompok kontrol, sekarang pada kelompok perlakuan. Bisa juga kan? Bisa kan? Dua-duanya? Iya, Dok. Kalau untuk kelompok kontrolnya tidak ada ini, Dok, tidak ada perbedaan ya, Dok ya. Ini mana dia? Per sampel test. Mana? Ya, gini, sebelum saja, kan gitu, sebelum saja saya cek. Nah, berarti gini, coba saya stop share ya. Stop share. Ada. Saya nggak bisa. Mungkin yang pindah hostnya, Dok. Oh ya, sudah. Apa tuh? Mana dia? Dulu. Oh, ini masuk. Apa itu data. Ya. Udah muncul ya data saya? Udah ya? Belum, Dok. Belum. Apa kok bisa ya? Windows. Loh, kok nggak mau? Screen, entire screen. Windows. Oh.
Belum. Bagikan layar. Kalau saya ini mau nggak? Sudah Sudah, Dok. Sudah ya? Sudah, Dok. Nah, jadi kalau saya mau membandingkan antara ini persen EPC sebelum itu ini ya, ini kan dengan cross week kan ini, ya gitu. dua ini ya. Nah, kan Eh, tadi yang cross week dan setelah nih, Dok. oh sorry. Ini dan ini kan, ya. Gitu. Nah, kan saya membandingkan ini dengan ini tadi untuk saya gabung semuanya ke 28-nya sudah kan? Tapi ini saya gabung. Tapi kalau saya mau satu kelompok saja pada kelompok mana dia kelompok? Oh ini. Pada kelompok satu ini apa ya? Satu ini perlakuan. Pada kelompok perlakuan saja. Maka yang dua ini saya hapuskan. Ya enggak? Oke. Ya. Nah, yang ini misalnya saya hapus. Clear. Nah, ini kan berarti pada kelompok satu aja gitu. Nah, misalnya saya udah uji normalitas, dapat distribusi yang normal, maka sama aja kan. Compare means per sampel test. Maka dia FPC sebelum sama setelah. Sini. Nah, sama aja. Oke. Nah, tinggal gini dia. Pada kelompok perlakuan. Nah, dia signifikan. Gitu. Nah, signifikannya gimana? Kan ini FPC setelah pada kelompok perlakuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan crossweek. Gitu. Mungkin saya berikan apa dia? Mungkin pakai APD dia, gitu misalnya kan. Sehingga dia lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi kayak gitu. Kalau mau pada kelompok kontrol, saya balik lagi sini. Berarti yang kelompok satu ini saya hapus semua. Ini. Saya hapus, set, gitu ya. Sorry. Oke. Saya hapus. Bentar ya. Jakarta ekonomi gaya taksi bagi 8 orang. Oh iya. Ya. Ini mereka ini ya suruh mereka apa namanya? Wanti-wanti. Artinya kalau ini satu-satu biar gitu ya. Sama nih ini kan road nih SPI. Ya, okay. Ya kadang-kadang mereka kan nggak tahu harus diinfo. Ya. Oh, kegiatannya kapan? 13 Oktober lagi. Hari Senin. Seminar pemanfaatan DA. Narasumbernya dari mana? Oh, yang itu rasanya Dokter Darwin ya? Iya, Dokter Darwin. Ya, Suksma. Pengajuan usulan itu. Bikin dia konseling. Bimbingan konseling satu orang. Dia konselingnya kemana? Ke CAP banyak. CAP itu kan di bawah. Iya. Itu masuk UNED ya, bukan? Masuknya unit nanti usaha, unit bisnis. Unit bisnis. Oh, tapi memang sekian. Iya, ada yang tulis. Ada yang tulis kan? Iya. Oke, biaya registrasi lomba bisnis. Berapa orang? 3 orang ya? 3 orang. Ya, satu tim 3 orang. Registrasi. Oh, ini dokter ini yang dokter Bayu ya? Suksma. Ya, mohon maaf. Ya. Nah, kan berarti yang satu ini saya hapus kan? Perlakuan saya hapus kan? Perlakuan, lewat.
Clear. Eh. Gitu. Ya. Loh, kok masih satu? Gimana? Loh, hilang. Clear. Dah kayak gitu ya. Sama juga, analyze, compare mean, tentu tetap uji normalitas ya. Nah, ini sama juga, option, ini sama. Oke. Nah, ini dia yang untuk kelompok kontrol. Kelompok kontrol juga signifikan, tapi signifikannya gimana? Nurun dia. Nah, ya enggak? Sebelumnya crossweek 83, setelahnya jadi 80. Menurun dia. Nah, mungkin karena tidak diberikan sesuatu dia jadi turun. Pada kelompok perlakuan mungkin diberikan sesuatu dia jadi naik gitu. Nah, sampai situ dapat ya. Oke, bisa dok. Ya, nah, jadi kayak gitu. Nanti aplikasi. Jadi sehingga sering bertahap. Sehingga UTS-nya nanti gini. Saya kasih tugas kerjanya di rumah, nanti tinggal dilakukan analisis kayak tadi, tinggal di screenshot hasilnya nanti dilampirkan di di naskahnya gitu. Yang ini kan tidak perlu dihafal ya, yang penting mengerti gitu. Jadi caranya pun bisa dilihat di PPT, nggak harus pasti sendiri itu enggak. Yang saya perlukan itu yang penting paham. Gitu. Nah, gitu kira-kira gimana? Oke, bisa dok. Saya, oke. Ada yang perlu didiskusikan lagi kira-kira? Ya, kalau belajar SPSS di sini harus mesti pelan-pelan. Nanti ini saya tingkatkan lagi masalahnya gitu. Lebih paham lagi gitu ya gitu, bertahap. Ya, ada lagi kira-kira? Ya, sementara sampai dok sudah jelas. Dok, Ya. Kumpura dok, Tiang mau tanya dok, Ya. itu yang kan tugas kemarin itu kan ada yang FVC yang sebelum sama yang setelah intervensi dok. Nah, kapan kita seharusnya masuknya di dependent list? Misalnya kayak kata kuncinya tuh seperti apa nih ke dok? Soalnya Tiang juga masih agak ragu yang mana aja sebenarnya masuknya ke dependent list waktu kita uji normalitas nih ke dok, sama ke faktor listnya nih ke dok. Apa ada kata kuncinya, tapi gimana dok? Enggak. Kalau kita gini, faktor list itu nanti kita mau mengeluarkan dia menjadi kelompok. Tadi kan ada 28 tuh. 28 nih kan. Nah, ternyata nanti kita mau dia distribusi normalnya misalnya gini ya, ini kelompok EPC. Tapi saya mau pisah dia. Gimana distribusi normalitasnya pada kelompok perlakuan? Gimana distribusinya pada kelompok kontrol gitu. Dua-duanya. Saya perlu data yang terpisah. Maka itu faktor list. Kalau enggak ya enggak peduli deh mau perlakuan mau kontrol, saya jadiin satu dia gitu. Ini semuanya 1 2 ini, maka tidak perlu faktor list tadi. Enggak dok, udah paham dok. Ya. Terima kasih dok. Ya, tergantung keperluannya. Oke, masih ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Yang cukup dok. Oke, kalau tidak ada minta izin akhiri meeting ya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Mohon maaf ya, selamat sore. Jadwalnya jadi agak gini, agak kacau. Nanti yang penting di antara Bapak Ibu ada yang sudah paham nanti bisa diskusi, tanya atau masih belum firm nanti bisa tanya, saya langsung bisa saya kasih tambahan ya. Oke, terima kasih, selamat sore, izin and meeting ya. Terima kasih dok. Terima kasih dok.